Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman ya teman-teman, gimana suka dukanya berjualan sembako. Banyak sekali suka dukanya ya teman-teman. Jadi begini, berjualan sembako itu ternyata punya keunikan sendiri ya teman-teman. Bukan usaha warung di pasar, di jalan, sama di komplek perumahan ternyata berbeda ya teman-teman. Baik dari segi income, pelanggan, perputaran uang, kebiasaan pelanggan, hingga hubungan antar penjual dan pembeli. Mungkin di antara kita banyak juga yang jadi pedagang warung kelontong ya teman-teman. Dan tidak sedikit juga yang sukses dan menjadi kaya cuma dengan mengandalkan warung kelontong yang kita jalankan. Di postingan ini saya akan menceritakan suka duka jadi pedagang warung kelontong, khususnya pedagang warung kelontong di sekitar pemukiman penduduk ya teman-teman. Pertama mungkin sukanya dulu kali ya teman-teman, biar teman-teman yang punya keinginan punya warung jadi lebih termotivasi dan segera membuka keinginannya. Enaknya jadi pedagang warung itu kita punya usaha sendiri ya teman-teman. Yang namanya usaha sendiri mau kecil ataupun besar, kita tetap menjadi bos ya teman-teman, bukan pegawai ya teman-teman. Tidak ada yang mengatur, tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang marahin kita. Pokoknya semua terserah kita ya teman-teman. Enakan jadi bos. Dan juga apabila kita buka toko kelontong ya teman-teman, semua hari itu buat bagi para pedagang itu semuanya hari libur ya teman-teman. Bedanya sama karyawan swasta itu liburnya paling hari Minggu sampai tanggal merah teman-teman. Pedagang kelontong itu liburnya setiap hari ya teman-teman. Pedagang kelontong rumahan itu kerjanya cuma nonton TV, main HP, main laptop, dan semaunya sendiri sambil menunggu pembeli ya teman-teman. Kayak saya sendiri ini sambil belajar main YouTube ya teman-teman. Lebih enaknya lagi kita setiap hari bisa kumpul dengan keluarga ya teman-teman. Kita juga bisa melihat tumbuh kembang anak kita ya teman-teman. Dan buat informasi ya teman-teman, jadi pedagang itu menjadikan kita terkenal di kampung ya teman-teman. Semua orang di kampung itu bakal kenal kita. Nah, kalau ada suka pasti ada dukanya ya teman-teman. Tapi selama saya masih buka warung cuma satu yang saya anggap duka atau gak enaknya, yaitu ketika konsumen yang beli kredit atau hutang ya teman-teman. Musuh utamanya pedagang itu apabila ada orang yang beli itu ngutang ya teman-teman. Mungkin jika hutangnya yang macam cumanya kecil, mungkin tak akan bertambah besar bagi warung sembako kita ya teman-teman. Kalau jumlahnya sudah besar, maka ini akan menjadi kendala dalam kelancaran roda bisnis ya teman-teman, seperti buat kulakan lagi nggak ada dan lain-lainnya. Masalah yang berikutnya itu barang yang tidak laku ya teman-teman. Seringkali kita terjebak untuk melengkapi semua jenis barang agar kelihatan bahwa toko kita merupakan toko yang paling lengkap ya teman-teman. Akan tetapi hal ini membuat kita memiliki tingkat resiko yang sangat tinggi. Ketika barang-barang yang tersebut tidak laku dalam waktu yang lama, bahkan akan menimbulkan kerugian besar jika barang tersebut rusak atau tidak dapat dijual kembali ya teman-teman. Apalagi kalau barang sudah kadaluarsa ya teman-teman. Hal ini akan bertambah pada konsumen yang enggan membeli pada toko kita kembali ya teman-teman. Jika di kemudian hari mereka mengetahui barang yang kita jual banyak yang kadaluarsa atau mendekati kadaluarsa ya teman-teman. Masalah barang dagangan yang rusak sering ditemui. Untuk mengatasi kendala tersebut, kita dapat melakukan langkah sebagai berikut teman-teman. 1. Beli secukupnya barang sembako yang dirasa mudah rusak ya teman-teman. Selalu lakukan pengecekan barang sebelum barang tersebut disimpan sehingga dapat dipastikan tidak ada kerusakan. Pastikan pula tempat penyimpanan bersih dari bebas dari hewan-hewan pengganggu ya teman-teman, seperti semut dan lain-lainnya. Berikan diskon kepada pelanggan jika barang tersebut memang mendekati tanggal kadaluarsa ya teman-teman. Ya itulah suka dukanya menjadi pedagang kelontong ya teman-teman. Begitu, inilah cerita saya. Terima
Terima kasih ya teman-teman sudah mendengarkan.